Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dipresentasikan eh, PowerPoint tentang pembangkit listrik tenaga angin pada bagan perikanan oleh kelompok 5 sebagai tugas akhir proyek rekayasa dan pengembangan produk 1. Anggota tim yang terlibat dalam ini adalah saya sendiri sebagai ketua, Teguh Priyogowaluyo, lalu Yoga Saputra, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Irsyad. Latar belakang adalah bagan adalah salah satu alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Bahkan dalam penangkapannya menggunakan cahaya lampu pada malam hari sebagai penarik ikan dan jaring. Oleh karena itu, alat ini bisa ditinggal selama beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan. Kemudian hasil tangkapan akan diangkut ke darat menggunakan kapal. Sebagai sumber listrik, sebagai penarik ikan, biasanya para nelayan menggunakan aki yang dibawa pulang pergi oleh nelayan untuk mengisinya kembali. Masalah yang diangkat dan solusinya. Masalah yang adalah listrik pada bagian tersebut belum mampu tercapai. Solusinya adalah menggunakan turbin angin sebagai alternatif sumber listrik pada bagan. Teknologi atau alat pesaing yang ada antara lain adalah 3 tipe turbin angin, yaitu horizontal axis turbin dan vertical axis yang terdiri antara turbin bertipe Darius dan bertipe Savonius. Nah, untuk teknologi itu ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Untuk efisiensi yang paling tinggi adalah untuk horizontal axis turbin. Tetapi untuk horizontal axis turbin terlalu tergantung pada arah angin sehingga tidak mampu untuk menangkap angin dari berbagai arah. Selain itu juga terdapat kebisingan. Untuk turbin Savonius tidak bergantung pada arah angin, tapi efisiensinya sangat rendah. Sedangkan untuk turbin Darius tidak bergantung pada angin, efisiensinya cukup tinggi, tetapi membutuhkan pendorong awal untuk starternya untuk memutar turbin tersebut. Kelebihan teknologi yang ada, sumber energi yang terbarukan merupakan salah satu energi yang terbarukan atau tidak akan pernah habis seperti batu bara. Tanpa emisi, energi angin merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi. Ramah lingkungan, energi angin tidak mencemari lingkungan sekitar, mudah dalam proses pembuatan dan perakitan, efisiensi dayanya tinggi, tidak bergantung dari arah angin. Kelemahan teknologi yang ada membutuhkan luas hantaman angin yang besar, membutuhkan kecepatan angin yang cukup besar untuk membuat turbinnya berputar. Rencana teknologi yang akan dikembangkan. Turbin Darius memiliki kelemahan dan dari kecepatan angin lemah dan memerlukan angin dengan kecepatan awal yang cukup tinggi untuk memutarnya. Untuk membantu ini, rencana kelompok saya dengan menambahkan rotor Savonius untuk memberikan kecepatan awal untuk memulai turbin. Selain itu diberikan gearbox untuk meningkatkan putaran yang dihasilkan sehingga dapat dihasilkan energi listrik yang cukup untuk mensuplai bagan. Berdasarkan kuesioner, hal-hal yang tersebut yang perlu diperhatikan adalah lingkungan yang berair, angin, dan uap air laut yang mengandung garam. Konstruksi turbin karena biasanya bagan bergoyang oleh ombak, dan material yang digunakan agar pondasi bagan mampu menahan turbin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Tabel demand dan wishes sebagai berikut. Ini adalah hasil dari Bang, sorry Bang. Di pause dulu Bang.
tabel demand dan wishes. Efisiensi efisiensi bagus yang didapatkan wishes tingkat kepentingannya 7. Untuk energi listrik yang dihasilkan cukup, didapatkan tabel demand ketika kepentingannya 7. Yang ketiga, mudah dalam perawatan, didapatkan demand juga dengan tingkat kepentingannya 7. Yang keempat, mudah dalam memperoleh komponen, yang didapat juga demand, tingkat kepentingannya 6. Komponen tahan lama, yang didapatkan juga demand, tingkat kepentingannya 8. Mudah dibuat, yang didapatkan wishes, tingkat kepentingannya 7. Mudah dirakit, wishes juga, tingkat kepentingannya 7. Untuk mengoperasiannya mudah, yang didapatkan demand, dan tingkat kepentingannya 8. Untuk keamanan pengguna, demand juga, tingkat kepentingannya 8. Keamanan lingkungan, demand yang didapat, dan tingkat kepentingannya juga 8. Ini adalah struktur fungsi keseluruhan. Mengubah energi mekanik angin menjadi energi listrik. Komponen-komponen teknologi mesin alat yang dikembangkan. Ini gambar penggerak utama atau rotornya. Yang kedua ini penggerak turbin atau rotor awal juga. Yang ketiga ini penyalur putaran ke generator atau shaft. Yang keempat ini meningkatkan putaran yang dihasilkan oleh rotor atau gearbox. Yang kelima ini adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, bisa disebut dengan generator. Fungsi dan mekanisme kerja teknologi alat mesin yang dikembangkan. Sebagai dari material angin yang masuk, ini energi angin, penggerak awal, penggerak utama, putaran, peningkatan putaran, pengubahan energi, penyimpanan energi, lalu menjadi energi listrik. Struktur subfungsi. Energi angin memutar turbin menjadi energi mekanik turbin, memutar generator, lalu menghasilkan energi listrik. Struktur subfungsi. Energi angin, penggerak awal, penggerak utama, putaran, peningkatan putaran, pengubah energi, penyimpanan energi, kemudian menjadikan energi listrik atau sinyal keluar juga. Tabel solusi fungsi. Penggerak utama itu variannya 1, 1, 2, 1. Ini 2, 4, 1 sama 5, 1. Yang varian kedua itu 2.
12, 22, 32, 42, sama 52. Yang varian ketiga itu 13, 22, 32, sorry, 32, 42, sama 52. Ini pohon objektif. Dari perawatan dapatkan hasil 0,10. Untuk operasi ini mendapatkan nilainya sorry bang, perawatan ini mendapatkan hasil kan 0,10, ketersediaan komponen ini 0,8, durability ini komponen dapatkan 0,11, operasinya 0,11, pembuatan 0,10, assembly-nya 0,10 juga, efisiensinya 0,10, listriknya 0,10, pengguna 0,10, lingkungan 0,10, pengguna 0,11, sorry, lingkungan 0,11 juga. Betul, bang. Kemudian dilanjutkan untuk slide kemudian Muhammad Irsyad. Nih lanjut saya bang ya. Siapa nih? Varian pertama untuk penggerak utama putar menggunakan rotor tipe X. Untuk penggerak awal menggunakan rotor Savonius. Dan untuk meningkatkan putaran menggunakan Rack Angel Gearbox. Next. Dan sketsa konsep varian kedua, rotor penggerak untuk penggerak utama menggunakan tipe helix. Untuk penggerak awal menggunakan rotor Savonius. Dan untuk meningkatkan putaran menggunakan country gearbox dan generator. Sketsa varian kedua, penggerak utamanya rotor tipe H, penggerak awal menggunakan rotor Savonius. Untuk meningkatkan putaran menggunakan country gearbox dan generator. Next. Selanjutnya akan dilanjut oleh Yoga Saputra.
di sini ada tabel evaluasi pembobotan. Yang pertama ada perawatan, bobot kriterianya 0,10. Yang varian satunya nilainya 6,7, bobot nilainya 0,642. Kemudian yang varian 2-nya nilainya 6,7, bobot nilainya 0,642. Yang varian ketiga nilainya 6,2, bobot nilainya 0,595. Untuk ketersediaan komponen, varian 1 nilainya 6,9, bobotnya 0,567. Untuk yang varian kedua nilainya 6,4, bobot nilainya 0,562. Untuk yang varian ketiga bobotnya 6,0, nilainya 6,0, bobot nilainya 0,493. Untuk durability komponen, bobot kriterianya 0,11, varian 1 nilainya 6,5, bobot nilainya 0,712. Untuk varian kedua nilainya 6, untuk bobot nilainya 0,658. Untuk varian ketiganya nilainya 6,5, bobotnya 0,712. Untuk kriteria evaluasi operasi, bobot kriterianya 0. Selanjutnya, tabel evaluasi pembobotan. Untuk varian 1, bobotnya sebesar 6,626. Untuk varian 2, bobotnya sebesar 6,404. Dan yang varian ketiga, bobotnya sebesar 6,659. Dari ketiga varian ini, varian 3 yang paling besar, jadi kita mengambil varian 3 yang untuk kita pilih. Dan di sini ada gambar 3 dimensi model varian yang dipilih, varian ketiga untuk gambar jadinya. Dan ini untuk gambar bom dan 2 dimensi model varian ketiga. Sini ada Darius turbin, poros, yang ketiga itu Savonius turbin, yang keempat concentric gearbox, dan yang terakhir itu generator. Untuk gambar 2 dimensi komponen varian ketiganya, ini ada gambar turbin Darius tipe H, dan kemudian gambar komponen poros, dan selanjutnya ada gambar komponen turbin Savonius. Dan selanjutnya ada gambar komponen gearbox. Dan yang terakhir, gambar 2 dimensi komponen generator. Di sini untuk referensinya, kami mengambil dari yang sudah kami catat di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.